Sudah pada cuci tangan belum? Jangan lupa ya, kalau keluar pakai masker. Terus ingat, jaga jarak. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Galih, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai para murid, apa kabarnya? Semoga kamu semua pada sehat ya. Bertemu lagi bersama Bapak di sini dan kalian di sana. Meskipun jarak memisahkan kita, tapi kita dekat dalam video pembelajaran ini. Tetap semangat, tetap ceria, dan tetap di rumah aja ya. Ya. Kali ini Bapak akan sedikit curhat sebelum kita masuk kepada materi pembahasan pada kali ini. Ya, ngomong-ngomong, kamu tahu nggak pekerjaan orang tua kamu? Belum tahu. Coba tanyakan yang belum tahu kepada ayah bunda kamu, apa pekerjaan mereka? Apakah mereka seorang pengusaha? Apakah mereka seorang dokter? Apakah mereka seorang penyanyi? Coba tanyakan kalau kamu belum tahu. Jangan sampai kamu nggak peduli, nggak tahu orang tua kamu bekerjanya apa. Karena ini ada kaitannya sama materi kita kali ini. Nah, tadi ya Bapak bilang ya, Bapak mau curhat sedikit. Bapak sewaktu SMA ya, SMA di daerah Bekasi, pertama kalinya bisa menghasilkan uang dari bekerja selama kurang lebih 1 minggu itu sampai 700 ribuan kalau nggak salah seingat Bapak. Itu bahagia banget. Itu pertama kali Bapak bekerja dan merasakan susahnya nyari uang gitu. Masya Allah, luar biasa orang tua Bapak kalau bekerja gitu, betapa berusahanya mereka gitu. Begitupun orang tua kamu yang bekerja pasti begitu semangatnya mencari nafkah, terutama ayah mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya. Nah, kala itu pekerjaan pertama Bapak ialah jadi tim di bagian melipat kertas suara pemilihan umum waktu itu. Jadi di Bekasi ini ada yang namanya pemilu ya, pemilihan umum untuk kepala daerah wali kota kalau di Bekasi. Jadi kebetulan Bapak aktif sebagai pengurus pramuka dulu gitu. Terus diajak untuk melipatkan satu kertas suara. Jadi nggak langsung kelipet-kelipet gitu kalau misalnya mau nyoblos. Jadi kertasnya masih berupa lembaran, terus kita lipet-lipetin. Wow, luar biasa. Satu lipetan aja cuman dihargain 25 perak kalau nggak salah, apa 35 perak. Jadi kita dulu tuh Bapak tuh terutama benar-benar ngerasain bekerja sama orang-orang dewasa daripada Bapak dulu masih SMA ngelipetin kertas, lipat masukin dipakin, dikaretin jadi 100, disimpan di dus gitu. Luar biasa banget. Ternyata nggak gampang nyari uang. Sekarang harus mikir juga kalau kita membeli sesuatu atau menginginkan sesuatu yang menggunakan uang, harus hati-hati, harus terencana, jangan sampai kita mengeluarkan uang untuk hal yang sia-sia. Contohnya kita mengeluarkan uang buat beli mainan yang sebenarnya kita nggak perlu. Terus kamu ngerengek sama orang tua kamu mau mainan itu, tapi nggak dikasihin sama orang tuanya. Terus kamu nangis, baru orang tua ngasihin tuh mainan ke kamu. Jangan sampai nangis itu menjadi senjata kamu ya para murid untuk mendapatkan sesuatu. Kalau mau sesuatu, nabung, kerja. Nah, ini nih kita masuk ke pembahasan kita tentang jenis usaha ekonomi. Ya, setiap manusia hidup
membutuhkan kehidupan, tentu jelas ya. Begitupun Bapak, begitupun orang tua para murid, tentunya harus yang namanya bekerja. Memang Allah sudah menetapkan rezeki kita. Nih, Galih jatah rezekinya segini sama Allah, tapi juga sebagai manusia untuk menjemput rezeki itu kita berikhtiar, kita berusaha. Nah, sekarang kamu akan Bapak jelaskan sedikit ya. Sebenarnya materinya luar biasa serunya kalau kita terjun ke dunia usaha ekonomi langsung. Mungkin kamu juga ada yang ngebantuin mamanya jaga warung ya. Nah, itu juga salah satu pelaku ekonomi. Oke, sebenarnya jenis usaha ekonomi itu ada apa sih, Pak? Jenis usaha ekonomi itu sebenarnya ada dibagi dua. Jenis usaha ekonomi dibagi dua, yaitu pertama jenis usaha ekonomi yang dikelola sama perorangan, dan juga ada jenis usaha ekonomi yang dikelola sama kelompok. Ingat ya, ada dua jenis usaha ekonomi ya. Yang pertama dikelola perorangan, yang kedua dikelola sama kelompok. Nah, yang dikelola perorangan sama kelompok sebenarnya bedanya gini ya, teman-teman para murid. Kalau misalnya jualan sendiri ya udah itu perorangan kan, nggak ada sangkut pautnya sama perusahaan. Intinya sih seperti itu. Kalau yang kelompok itu harus berbentuk badan usaha. Nanti kita akan lebih detail ya, apa aja sih jenis-jenis usaha ekonomi tersebut. Ya, pertama ya jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh perorangan atau individu ya, perorangan atau individu. Bisa dibilang yang pertama jenisnya adalah jenis usaha ekonomi di bidang pertanian. Pertanian, sebagian besar para petani, ini sebagian besar ya, mengelola lahannya itu perorangan. Biasanya cuman ada juga perusahaan yang mengelola lahan pertanian, bisa ada juga ya, tapi sebagian besar para petani mengelola lahannya dalam hal pemenuhan pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia dikelola sama dirinya sendiri gitu. Nggak cuma diri sendiri, ada juga beberapa orang petani itu. Jadi nggak melulu sendiri ya para petani itu, tapi ini adalah salah satu jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri, yaitu usaha pertanian ya. Pertanian. Kemudian ada lagi yang kedua adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan kayak misalnya di pasar ya, pedagang di pasar. Dia kan perorangan, dikelola sendiri individual ya. Kayak toko kelontong juga sendiri, atau warung-warung teh jus, atau warung-warung minuman capcin ya, cappuccino cincau gitu misalnya. Ada lagi yang dikelola sendiri perdagangan itu, kayak Bapak pernah jualan baju distro, tapi ya udah nggak terlalu menguntungkan jualan baju distro. Ya, Bapak juga pernah jualan jajanan cemilan anak-anak, cuman ya udah untungnya nggak banyak, jadinya males nerusin. Itulah dua contoh usaha ekonomi yang dikelola oleh perorangan atau individu. Yang pertama usaha pertanian, yang kedua juga usaha perdagangan. Ada lainnya seperti lainnya itu usaha jasa. Usaha jasa ini apa sih yang kamu tahu usaha jasa? Dokter, guru gitu doang. Nah, nggak cuma gitu doang ya. Kalau kamu rambutnya udah gondrong nih, ya buat teman-teman murid yang gondrong rambutnya, kamu ngapain? Ya cukur misalnya gitu. Jasa cukur rambut itu kan nggak perlu perusahaan ya untuk membangun sebuah tempat pangkas rambut. Yang dibutuhkan paling tidak usaha yang dikelolanya perorangan atau beberapa orang gitu, perorang atau beberapa orang untuk membutuhkan karyawannya untuk nyukurin rambut kita misalnya ya. Oke. Ada lagi yang lainnya, ada lagi yang namanya industri kecil. Ini usaha yang dikelola oleh perorangan adalah industri kecil. Contohnya bisa aja pembuatan souvenir
atau kerajinan-kerajinan yang gantungan kunci. Ini bisa nih bagi kamu yang suka tangannya iseng, kalau lagi di rumah aja bikin hiasan-hiasan. Seperti Bapak pernah juga jualan usaha hiasan dinding. Ya, beberapa murid juga sudah menikmatinya, udah dipajang di rumahnya mungkin ya. Udah ada yang Bapak kasih gratis bebas gitu. Ada juga yang beli, ya beli. Itulah nggak lengkap rasanya Bapak ngajar kalau nggak Bapak praktekin gitu. Ya, kayak sekarang Bapak juga lagi berusaha membangun sebuah brand, sebuah platform bimbel online gitu. Mungkin ada juga yang ikut, ada juga yang udah ngelihat iklan Bapak. Ini dalam rangka Bapak berusaha mengaplikasikan yang Bapak ajarkan selama di sekolah gitu. Ya, selain itu di dalam usaha yang dikelola, pertama perorangan, yang kedua nih usaha yang dikelola oleh kelompok. Catat ya, usaha yang dikelola oleh kelompok. Macam-macamnya juga beragam. Ya, yang pertama adalah firma. Firma itu adalah, Bapak contek dulu sebentar ya. Ya. Oke, didirikan sekurang-kurangnya oleh dua sekutu. Ya, dua sekutu apa? Bisa kita lebih jelas bacanya di buku ataupun nanti kalau ada muncul di tulisan di sini ya. Ya, tentang yang namanya firma. Yang kedua adalah CV, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer. Ya, persekutuan komanditer didirikan sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Ada lagi PT Perseroan Terbatas, dan ada lagi badan usaha milik negara, dan juga ada lagi koperasi. Ini usaha yang dikelola oleh kelompok. Bedanya sih gini, kalau yang dikelola perorangan sama kelompok tuh, kalau yang kelompok tuh lebih butuh izinnya, lebih butuh kejelasan modalnya dari siapa. Ya, jadi nggak cuman punya barang dijual, tapi juga punya sistem kalau yang kelompok. Begitupun Bapak mempraktikkan juga nih yang dikelola kelompok, yaitu yang koperasi. Bapak juga ikutan koperasi yang namanya 212 Mart. Bapak join sama koperasi tersebut. Bener-bener dikelola sama kelompok, ada pengurusnya gitu, ada pengurus usahanya. Nggak cuman ada yang jual, ada yang beli gitu, enggak gitu. Kalau yang dikelola sama kelompok. Untuk lebih detailnya bisa teman-teman baca di halaman 67 sampai 70 ya. 67 sampai 70 di buku tema 2-nya. Untuk usaha yang dilakukan, jenis-jenis usaha ekonomi yang ada dikelola perorangan, ada juga yang dikelola kelompok. Ya, intinya mulai sekarang harus punya mindset sebagai muridnya Pak Galih itu nggak cuman berpangku tangan meminta uang jajan sama orang tua. Berpikirlah cari cara biar bisa bantu orang tua. Ya, siapa tahu kalian yang masih kecil gini punya ide, punya gagasan, bikin produk mainan ataupun punya channel YouTube. Beberapa nih murid Bapak udah bikin channel YouTube, ataupun punya ketertarikan di bidang nyanyi, gitu, ntar jadi penyanyi ataupun lainnya. Berpikirlah untuk membantu orang tua ya, menghasilkan kehidupan ekonomi yang baik, menengah ke atas. Dan tetap kalau kalian udah sukses, jangan pernah sombong ya. Nggak berarti kalau kalian sukses itu nggak ada yang ngebantu siapa-siapa, kalian yang hebat. Bukan, orang tua kalian tuh hebat menghadirkan kalian ke dunia perantara. Ya, orang tua kalian tuh sekurang-kurangnya orang tua di mata kita, orang tua kita itu the best banget. Ya, nggak mungkin adanya kita tanpa adanya orang tua gitu ya. Nah, itulah sedikit yang Bapak share materi pembelajaran hari ini. Bapak ulang ya, ada jenis kegiatan atau jenis apa tadi ya? Tuh, sebentar Bapak dulu. Nah, oke.
ada jenis-jenis usaha ekonomi. Yang pertama dikelola perorangan, yang kedua dikelola sama kelompok. Kemudian yang perorangan itu ada usaha pertanian, terus ada lagi usaha perdagangan, ada jasa, ada industri kecil. Hafal Bapak. Oke, terus yang dikelola sama kelompok yaitu ada firma, ada persekutuan komanditer, ada persekutuan terbatas, ada lagi yang namanya badan usaha, ada badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, gitu kan. Badan usaha milik negara ada BUMN, kalau yang daerah BUMD gitu, kalau swasta BUMS. Kemudian ada lagi yang namanya koperasi. Oh ya, baru ingat. Ada lagi koperasi jenis-jenisnya. Koperasi itu beragam jenisnya. Ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Itu baru ingat. Ya. Nah, kita sampai di penghujung video kali ini. Mudah-mudahan kalian semua dimudahkan sama Allah, lancar rezekinya, keluarga kalian dibukakan pintu rezeki dari arah yang tadi sangka-sangka, tentunya dengan kalian terus berusaha dan berdoa. Dan doakan orang tua kita gitu, orang tua kita yang masih ada ataupun yang udah nggak ada, semoga Allah mudahkan langkah kakinya, semoga Allah sabarkan hatinya, semoga Allah berikan tempat terbaik di surganya kelak. Ya, itu yang bisa dapat Bapak sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Untuk tantangan hari ini, kalian diminta untuk mengamati lingkungan sekitar kalian, ya, nggak usah keluar rumah, nggak apa-apa. Ya, yang kalian tahu, berikan 5 pekerjaan atau profesi atau jenis usaha 5, ya. Terus kalian tentukan ini di bidang apa. Misalnya, aku suka minum Yakult. Yakult itu produk itu dari mana ya? Dari perusahaan atau CV atau apa ya? Ternyata Yakult ada perusahaannya. Perusahaannya apa? PT kah? Atau koperasi hasil daripada Yakult. Misalnya, Yakult. Kan cintai ususmu. Makan makanan yang sehat itu misalnya. Ada lagi, misalnya aku suka Cimori. Cimori itu berbentuk apa ya? Apakah dia cuma jual beli barang doang, jenis usaha perdagangan? Enggak kan? Ada perusahaannya enggak? Ya udahlah, gampang dah. Aku mau ngambil contoh misalnya tukang bakso. Ini apa nih? Perdagangan misalnya. Aku mau ambil lagi bank itu apa ya? Usaha barang apa jasa? Jasa dikelolanya apa? Perorangan atau kelompok? Ya. Berikan 5 contoh jenis usaha di sekeliling kamu, ya. Kemudian kamu tentukan itu jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan atau kelompok. Dan kalaupun perorangan, kasih tahu perorangannya apa jenisnya lagi ya, macamnya. Ataupun dari 5 yang Bapak tantang itu, salah satunya cita-cita kalian, ya. Kalian sebutkan cita-cita kalian jadi apa, ya. Misalnya mau jadi YouTuber itu usaha ekonomi di bidang apa hiburan. Ternyata di channel YouTube orang-orang muncullah iklan-iklan, itulah mungkin ya dia dapat AdSense dari Google gitu, dapat jasa iklan. Nah, jasa nih, usaha jasa perorangan atau perusahaan. Nah, videonya yang bikin perorangan tapi dia dalam YouTube itu apa? Perusahaan kan? Ya, ayo lo, pusing dah. Ya, pilih 5 profesi yang kalian tentukan ya, jenis usahanya dan macamnya apa. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Semoga kita selalu dilimpahkan rezeki dan selalu diberi kesehatan dan terhindar dari yang namanya wabah yang lagi merajalela sekarang ini. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah.